Bunda izin ya, nanti bunda punya menantu. Misalnya menantu bunda rizkinya lagi bagus, jangan merasa sombong dengan menantu yang seperti itu. Sebaliknya, mungkin bunda punya menantu, menantu bunda lagi kurang, jangan merendahkan menantu yang kurang. Boleh jadi nanti Allah angkat derajatnya. Betul? Maka Bunda Eva bertanya, "Aa, apakah saya salah orang tua saya memandang suami saya yang tidak baik?" Tentu salah. Jangan mengukur pasangan dari anakmu dengan harta. Betul? Kan banyak ya kita mah, kalau menantu kita hartanya banyak, dihormatinya minta ampun. Kalau menantu kita ekonominya biasa aja, alah, nggak nyampe ruang tamu, paling di teras doang di depan. lu sih lagian mau-maunya nikah sama yang begitu. Hati-hati. Maka siapapun yang sudah jadi mertua, belajar ya, jangan merendahkan menantumu dan jangan memandang menantumu dari urusan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, setiap bunda yang hadir dan bunda yang di rumah pasti ingin jadi istri yang baik di rumah tangganya. Iya apa iya? Kalau ada pertanyaan, "Aa, siapa ciri istri yang baik itu?" Nanti kita cek ya. Kira-kira bunda yang di sini udah masuk istri yang baik atau belum? Kan belum Aa sampaikan. Sadar sebelum siuman nih namanya. Aa, siapa istri yang baik itu? Disebutkan penjelasannya dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 3231 dan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 251. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qila li Rasulillah." Satu kali ada yang pernah bertanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyun nisa'i khair ya Rasul? Siapa istri yang baik itu? Siap-siap. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama, istri yang baik itu kata Nabi, allati tasurruhu idza nadhara. Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Pertanyaannya, Bunda sayang, kalau suami lagi ada masalah di luar rumah, pulang ke rumah, lihat wajah Bunda, hilang masalah atau tambah masalah? Bunda katanya kata Nabi, istri yang paling baik yang ketika dipandang menyenangkan, betul? Ini kan Bunda di sini cantik-cantik begini kan? Di rumah begini nggak? Berarti yang pertama coret nggak ada, Nggak masuk daftar coret. Yang kedua, istri yang baik itu kata Nabi, wa tuti'uhu idza amara. Istri yang ketika diperintah taat sama suaminya. Mohon maaf, Bunda yang di sini nunggu diperintah dulu atau tanpa diperintah udah ngasih sama suami? Kadang kita lebih sering nunggu perintah dulu, dan yang paling menyakitkan udah diperintah juga kadang-kadang masih sering ngeluh sama suaminya. Bukan istri yang di sini, Bukan, Bu. yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Ya. Enggak jauh beda biasanya, Bu.
Yang ketiga, ciri istri yang baik itu wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Kata Nabi, istri yang baik adalah istri yang tidak menyelisihi pemberian suaminya, termasuk dari harta suaminya. Maka istri yang baik itu istri yang ridho, istri yang menerima, tidak meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami. Betul? Coba ditanya ke dalam hati, Bunda lebih banyak bersyukurnya atau mengeluhnya? Jangan bohong begitu ya. Aa juga tahu lah ya. Maka oleh karena itu, ayo di awal kita belajar jadi istri yang baik. Ada 3 cirinya. 1, dipandang menyenangkan hati suami. 2, diperintah taat sama suami. Dan yang ketiga, diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Mudah-mudahan Bunda yang di sini dan Bunda yang di rumah, insya Allah semuanya jadi istri yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang mau kasih kesempatan nih jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang masih kurang syukur sama suami? Banyak ya semua angkat tangan. Oke? Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva dari Majelis Khodijah Islamik Tangerang. Tangerang, tepuk tangan untuk orang Tangerang. Namanya Eva. Nama panjangnya evaluasi akhir tahun. Curhat Boleh, silakan. Dulu sebelum menikah, suami berarti ya. Iya, sebelum menikah suami saya emang berasal dari keluarga yang berada, bisa dibilang keluarga kaya. Iya. Karena mertua saya mempunyai jabatan di sebuah instansi, makanya orang tua saya sangat merestui saya. Oh. Tapi beda dengan saya, kalau saya ke suami saya itu benar-benar cinta, tidak memandang harta. Apa yang dipandang dari suami, Mbak Eva? Kalau bukan harta, kalau boleh tahu kita. Kebaikannya dong. Hah? Kebaikannya, Oh, kebaikannya. perhatiannya. Oh, alhamdulillah, amin. Jadi setelah menikah, kami diberikan usaha, dibukain usaha percetakan oleh mertua saya. Dan yang banyak yang relasi kayak gitunya, yang belinya itu orang-orang yang kenal dengan mertua saya. Jadi networknya dari mertua. Mbak Eva, Iya, ya? karena mertua saya punya jabatan. Iya. Jadi kantornya dan kantor-kantor lain itu wajib untuk membeli alat tulis, dan cetak fotokopi. Diarahkan Iya, untuk ke usaha kami. ke kamu, perusahaan Iya. Mbak Eva ya. Ya, qadarullah 3 tahun setelah pernikahan mertua saya wafat. Dan akhirnya usaha kami bangkrut karena para pembeli lari ke vendor yang lain, karena mertua saya sudah wafat, tidak ada jabatan kan, jadi pada vendor-vendor pada lari gitu kan pembelinya. Akhirnya kami kesulitan ekonomi dan orang tua saya menyalahkan suami saya. Orang tua saya itu menyalahkan kepada suami saya, dan saya lihatnya orang tua saya itu sangat kecewa kepada suami saya karena harapan mereka tidak sesuai dengan tidak berjalan dengan mulus gitu, tidak sesuai yang dia inginkan. Realitanya tidak sesuai dengan harapan orang tua Mbak Eva ya. Iya, betul. Kalau saya kan ikhlas ya lahir batin menerima suami saya dan keadaan sekarang gitu. Pertanyaannya, apakah baik sifat orang tua saya seperti itu, dan apakah boleh dari sekarang saya membatasi kepada orang tua agar menjaga hati suami saya? Oke, baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahilman, mungkin bisa langsung dijawab saja. Bunda,
Yang harus kita pahami bahwa hidup itu ada masanya, ada waktunya. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, betul? Kadang kita lapang, kadang kita juga sempit. Maka yang harus kita pahami, begitulah hidup. Yang lagi di atas, jangan sombong. Yang sedang di bawah, jangan putus asa. Karena hidup itu seperti roda yang berputar. Betul? Bunda, izin ya, nanti bunda punya menantu. Misalnya menantu bunda rizkinya lagi bagus, jangan merasa sombong dengan menantu yang seperti itu. Sebaliknya, mungkin bunda punya menantu, menantu bunda lagi kurang, jangan merendahkan menantu yang kurang. Boleh jadi nanti Allah angkat derajatnya. Betul? Maka Bunda Eva bertanya, "Aa, apakah saya salah orang tua saya memandang suami saya yang tidak baik?" Tentu salah. Jangan mengukur pasangan dari anakmu dengan harta. Betul? Kan banyak ya kita mah, kalau menantu kita hartanya banyak, dihormatinya minta ampun. Kalau menantu kita ekonominya biasa aja, alah, Gak nyampe ruang tamu, paling di teras doang. lu sih lagian mau-maunya nikah sama yang begitu. Hati-hati. Maka siapapun yang sudah jadi mertua, belajar ya, jangan merendahkan menantumu dan jangan memandang menantumu dari urusan materi. Betul? Cinta itu harus karena Allah, jangan karena dunia. Cinta karena paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Betul? Cinta karena harta ada habisnya. Betul? Sekarang mungkin banyak, mohon maaf, mungkin besok habis. Betul? Cinta jangan karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Betul? Tapi cinta karena Allah, maka mertua melihat menantumu dengan kacamata kebaikan. Dia adalah pasangan dari anakmu, hormati, banggakan. Bahkan kalau dia kurang, tambahkan. Betul? Ini mah ngasih enggak, komplain iya. Ada yang begitu. Mertua siapa di sini? Maka satu nasihat AA, tidak boleh merendahkan pasangan kita. Tidak boleh wahai mertua merendahkan pasangan dari anak kita. Dan yang kedua, AA, bolehkah saya menjaga jarak dengan orang tua saya untuk menjaga hati suami saya? Jawabannya, justru kita harus jadi penengah antara suami dengan orang tua kita. Di depan orang tua kita bilang, "Mama, maafin atuh dak, suami aku teh mungkin hidupnya nggak ada terus, mungkin sekarang lagi diuji." Kita kuatin. Di depan suami kita bilang, "Maafin ibu ya, dan ibu teh nggak maksud merendahkan kamu. Ibu teh cuma pengen kita lebih baik hidupnya." Jadi juru damai di antara keduanya. Insya Allah kalau begitu kita akan bisa menemukan kebaikan. Betul? Jadi istri teh jangan jadi kompor. Jadi istri jangan suka jadi kompor depan orang tua kita, ngomporin kelakuan suami kita. Jangan di depan suami ngomporin kelakuan orang tua suami. Jangan. Justru istri harus jadi apa? Jadi air yang melembutkan, jadi air yang menenangkan. Jelas? Mudah-mudahan Allah jaga hati kita dan hati orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat Bunda Eva yang sudah bertanya. Iya.